wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, sahabat Orasi. Hari ini Orasi Channel nih kedatangan tamu istimewa nih. Temen dulu kuliah, ya kadang-kadang sebangku tapi nggak sebangku sih, dia di depan dia. Ini orang orang pinter nih kalau yang ini. Ah, Kalau biasa. kalau kita orang biasa di belakang duduk Aduh. perusuh. Kalau lagi kuliah perusuh di belakang. Ah, Hari ini bisa. kedatangan, aduh, ini saya tersanjung banget hari ini kedatangan tamu istimewa Dr. Darmawan Afriyadi STMT. Dia dosen dan Kasubag Pusdatin di DKI. Keren nih. Nah, hari ini teman-teman, sobat orasi nih, sobat orasi, hari ini dia akan bawain tentang development yang dilakukan terkait dengan smart city ya, smart city di DKI ya. Di DKI Jakarta. Kita ketahui bahwa DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan menjadi banyak proyek percontohan dan banyak sekali penghargaan yang diraih ya. Nah, di belakang itu ada orang-orang yang canggih nih, di belakangnya Gubernur Bapak Anies Baswedan. Ternyata di belakangnya orang canggih-canggih nih. Di antaranya salah satunya adalah Pak Dr. Darmawan Afriyadi. Nah, hari ini diundang, alhamdulillah dia seminggu yang lalu saya undang dan beliau menyempatkan diri dan alhamdulillah senang banget bisa dia hadir di channel ini mau sharing apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan ya sehingga DKI Jakarta itu luar biasa ya menjadi kota smart city dan banyak lagi improvement yang dilakukan ya. Nah, hari ini mudah-mudahan kita dapat inspirasi dari Pak Dr. Darmawan Afriyadi. Semoga ini bermanfaat ya. Materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, tidak banyak, tidak banyak bercakap lagi nih ya. Biar beliau sendiri nih yang akan menjelaskan tentang apa-apa yang dilakukan di Jakarta. Untuk Pak Dr. Darmawan Afriyadi, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa isyamul wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi taqnil mauzuqdi fahma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Suatu kehormatan dan kebanggaan nih bisa hadir di channelnya Prof. Safwan nih, dan Dr. Safwan. Teman kita yang pengalamannya udah jauh lebih banyak dibanding saya ya. Udah lebih makan asam garam kehidupan. Oke. Ya, izin kami share ya. Silakan. Sebenarnya ini yang sudah dialami Bapak Ibu mungkin experience di Jakarta ya. Jadi mungkin udah berbeda. Di Jakarta sekarang kalau teman-teman atau netizen ke daerah Sudirman itu mungkin udah small Singapura ada di situ ya. Jadi ada LRT di situ ya, BRT, bus rapid transit ya, transport dan juga berbagai multimoda. Jadi di situ ada integrated dan ada TOD di situ atau yang kita sebut dengan transit oriented development, di mana di situ orang nggak bingung artinya nyari transportasi pun bisa dari satu titik itu udah dapat moda transportasi, berbagai moda transportasi. Itu salah satu contohnya. Nah ini sedikit aja ya sharingnya. Ini pengalaman kami ya sebagai birokrat gitu ya yang mendukung visi misi Pak Gubernur ya periode 2017-2022. Karena emang tugas kita juga ya mewujudkan dan mengimplementasikan janji-janji Pak Gubernur gitu ya, janji kampanye yang itu harus diwujudkan ya maksimal di Oktober 2022 gitu ya. Insya Allah tercapai semua apa yang dijanjikan Pak Gubernur dan Pak Wagub. Oke, ini smart city sebenarnya smart city yang mengatakan smart tuh bukan kita sendiri tapi penilaian orang lain gitu. Artinya kota itu disebut smart ya karena penilaian orang lain, dan kalau warganya belum bahagia itu belum disebut smart tuh. Gitu. Tapi Kira-kira saya warga Bekasi udah bahagia bahagia hidup di Jakarta nih.
Tapi saya orang Bekasi loh, udah bahagia ngeliat Jakarta loh, berarti udah smart. Insya Allah, iya, smart yang daerah-daerah, termasuk daerah-daerah apa namanya komuter atau daerah penyangga itu, ya, yang kita saling terintegrasi gitu, yang saling mendukung karena Jakarta nggak bakal berdiri sendiri gitu. Karena daerah-daerah penyangga itu juga banyak ya warga Bekasi gitu ya, Depok, Bogor itu kan banyak kerja di DKI juga ya. betul. Jadi kalau siang itu penduduk DKI kan sekitar ya 10 jutaan gitu ya. Nah, setelah itu malam dia balik ya. Mungkin yang asli di DKI 7,5 juta. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini smart city, kemudian kita ada smart birokrasi. Jadi di DKI ada, di Bapak Ibu ketahui juga di kota lain, bahkan di seluruh provinsi ada namanya DPMP-TSP. DPMP-TSP itu mewujudkan smart birokrasi terutama di perizinan dan non-perizinan. Oke, nah ini smart city ini sebenarnya kita mengimplementasikan ya layanan publik gitu ya, kemudian transparansi dan juga efisiensi anggaran gitu ya. Jadi efisiensi dan juga efektivitas penggunaan APBD. Bahkan kalau bisa dicari dari sumber yang non APBD, seperti contohnya kalau di pusat tuh triple P gitu ya, public private partnership. Nah kalau di DKI ini ya KPDBU namanya, kerjasama pemerintah daerah badan usaha, di mana satu proyek itu ada porsi katakanlah APBD 40%, kemudian non APBD dari badan usaha yang itu nanti diikatkan dengan suatu kerjasama itu 60%. Sponsor ya, ada sponsor. Okay. Nah itu harapan kita supaya kita sama-sama membangun ya, artinya logo Jakarta ini sekarang kan plus Jakarta kalau dilihat tuh, jadi city of collaboration, jadi kolaborasi, kota yang berkolaborasi gitu. Keren, itu keren lah, keren ya. Kolaborasi itu satu mahzab ya sekarang, atau satu term yang dipakai oleh seluruh perusahaan-perusahaan yang sekelas Google pun dia bilang kalau kita nggak kolaborasi mati gitu. Kalau kita nggak kolaborasi. Nah, DKI pas saya lihat ada lambangnya Jakarta Jakarta kolaborasi, keren banget. Apa sih inspirasinya sih? Jadi kolaborasi itu Pak Dokter? Ya. Nah itu kan jadi kita perubahan ya, inilah kita bahas ada ya ini tadi efektif, efisien, finding solution, solving problem gitu ya. Nah ini di kota dan public sector, kemudian penggunaan ICT. Nah ICT ini sebenarnya bukan produk utama, jadi ini hanya sebagai supporting saja atau pendukung gitu ya. Ya mempermudah ya. Nah sebenarnya sih di slide-nya ada nggak ya? Jadi ada perubahan kota tadi ya. Jadi kita sekarang sih harusnya udah ada di City 5.0 gitu ya, untuk city collaboration gitu ya. Oke. Nah ini nih 4 sih. Nah, jadi 4 level of city evolution ya. Jadi awal-awal ya ini ya, jadi pemerintah sebagai administrator ya. Nah penduduk itu sebagai penduduk biasa aja, residents. Nah ini kita mudah-mudahan sih sekarang beneran kita ada di posisi keempat gitu ya, City 4.0 ya. Jadi, nah yang kedua itu pemerintah di sini sebagai service provider ya. Nah si penduduknya ya sebagai konsumen. Nah itu mungkin awal-awal sekitar mungkin 80-90-an ya. 90 ke 2000-an itu sepertinya sudah ke arah sini ya. Jadi pemerintah sebagai fasilitator ya, kemudian penduduk atau warga ya sebagai partisipan ya. Nah sekarang harapan kita sih ya dari 2017 ke sini atau bahkan mungkin dari 2014 gitu ya. Nah ini jadi pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah DKI ya, pemerintah daerah sebagai kolaborator. Nah penduduknya sebagai co-kreator. Nah inilah yang disebut dengan collaboration ya. Jadi City 4.0 tadi. Sebenarnya sudah terlihat sekarang ya. Nah, itu. Iya. Nah, ini tadi sedikit. Nah, ini gambaran kita ya. Nah, ini total daerah atau land area di Jakarta ya. Yang memang terluas sih ya daerah utara gitu ya. Nah, ini populasi penduduk ya. Kemudian pertumbuhan jalan kita sangat kecil ya. Makanya
kalau bisa kita bangun nanti infrastruktur ya, jalan-jalan yang bertingkat gitu, jadi nggak memperlebar lagi, tapi mungkin nanti ke depan triple deck ya kayak tolnya ya. Iya, jadi model mungkin kayak seperti jalan layang nontol ya, simpang susun seperti itu. Jadi jalan di atas gitu ya, yang itu bisa memperlancar harapan kita di luar kebijakan transportasi yang lain seperti ya yang sekarang kita udah rasakan ganjil genap gitu ya. Mungkin ke depan kita akan mengefektifkan juga namanya ERP atau. Sebenarnya efektif nggak sih Pak Dokter untuk ganjil genap? Sepertinya sekarang udah ketika PPKM level 1 itu orang udah punya 2 kendaraan tuh. Oke. Jadi kalau nomor atau tanggal ganjil ya dia udah prepare yang odd number gitu yang ganjil. Genap juga ya. Jadi kurang lebih ya sama ya, tapi sedikit mengurangi sih, sebenarnya sedikit mengurangi. Jadi, ada beberapa level masyarakat yang nggak bisa beli 2 mobil ya. Nah itu. 2 mobil dia mengurangi ya. Mengurangi dan berpindah ke public transportation. Nah kita juga udah berupaya untuk ya memberikan kenyamanan gitu ya. Di antaranya kan ada kebijakan untuk uji emisi, jadi kendaraan-kendaraan yang beredar gitu ya, itu emisi gas buangnya ya masih lulus dalam uji emisi gitu ya, di bawah ambang standar. Nah di si area seperti kita tahu ya ada 1.000 ya. Kalau 1.000 sebenarnya banyaknya nggak 1.000. Jadi kalau Dr. Sapuan mau tahu sejarahnya, saya dari Pak Sekda nih, almarhum Pak Sekda katanya. Kok itu disebut Pulau 1.000 Pak Sekda gitu katanya. Ya, iya, orang Jakarta kan gitu. Berapa sih banyak pulau itu? Udah 1.000 gitu. Dibuka Pulau 1.000 gitu. Itu kayaknya kedengeran tuh kalau orang-orang utara gitu. Iya. Saya orang utara, udah nggak mau pusing. Iya, Pulau 1.000 kan ada 2 kecamatan, utara dan selatan. Nah, masing-masing kelurahannya sih totalnya ada 6. Jadi di luar itu banyak pulau-pulau yang lain yang pulaunya sih nggak 1.000 ya, tapi banyak emang. Tapi ya di luar yang pulau-pulau yang belum terdaftar. Berarti Jakarta Utara terdongkrak dengan wilayah yang luas gara-gara ada Pulau 1.000 ya? Iya, ada perluasan juga situ. Ada perluasan. Zaman dari Pak Ali Sadikin ada beberapa perluasan. Oke, kita lanjut. Nah, ini Jakarta Smart City ya. Jadi kita wujudkan smart people ya. Jadi penduduknya yang kita ajak ya untuk berpikir dan juga berperilaku secara smart ya, cerdas gitu ya. Artinya dari mulai pendidikan karakter ya, kemudian perilaku ya, itu dan juga budaya ya, kita berupaya untuk mengimprove atau meningkatkan ya. Kemudian smart mobility tadi ya, jadi ada TOD di situ, kemudian ada integrated transportation system ya, dimana nanti orang first mile sama last mile-nya itu udah ada kendaraan gitu ya. Artinya dia nggak bingung untuk dari berpindah atau bertransportasi dari satu titik ke titik lain, itu tujuannya. Oke, smart living ya. Nah, kita udah mulai mengembangkan juga terutama di ya berbagai kerjasama dari dinas bina marga gitu ya. Kemudian dinas sumber daya air ya. Walaupun ya banyak kebijakan pro kontra lah. Tapi sebenarnya saya ada satu clue dari Kepala BPN Jakarta Timur gitu ya. Waktu itu sempat diskusi juga, sebenarnya orang BPN juga atau pimpinannya gitu. Jadi sebenarnya pimpinan nggak ada yang salah di zamannya gitu ya. Jadi zamannya sebenarnya nggak ada yang salah, karena itu kebijakan pada saat zamannya. Mungkin kalau dinilai zaman sekarang atau mungkin kita review kebijakan pada masa lalu dinilai oleh zaman sekarang kan berbeda gitu ya. Ya mungkin ada kesalahan atau miss, tapi di zamannya itu sebenarnya nggak ada yang salah, karena memang harus yang dilakukan itu ya, yang tepat. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Nah, Oke, nah ini banyak sih indikatornya smart economy ya. Di Jakarta juga mengembangkan jakpreneur gitu ya. Kita bagaimana mendongkrak perekonomian rakyat gitu ya, UMKM ya. Seperti kita ketahui tahun 98 itu kan kita multidimensional crisis gitu ya. Nah, salah satu penggerak roda perekonomian yaitu dari UMKM. Nah, makanya sekarang kita lagi dorong dari jakpreneur itu
yang itu UMKM ya, itu dimanfaatkan oleh berbagai sektor, terutama di Provinsi DKI Jakarta. Dan itu izinnya di PTSP kita dukung, kita terbitkan di UMK, bahkan izin di tahun 2020 itu ya, dari target 80.000, implementasi bisa 100.000 lebih ya, bahkan 200.000 sih. Nah itu izin itu kita berikan, jadi kita jemput bola gitu ya, kita kirim petugas namanya antar jemput izin bermotor, kita survei ya, kemudian data-data yang ada di lapangan kita kumpulkan oleh petugas Ajib itu, kemudian kita proses berapa lama, ya katakanlah paling lama 3 hari itu selesai, dan izinnya terbit secara elektronik. Nggak pakai duit ya, nggak pakai duit. Free, gratis. Bahkan kita berikan. Nah dari situ. Oke, untuk sebentar sebelum itu menarik nih. Kenapa saya bilang nggak pakai duit? Oke, nggak pakai duit karena dijemput pertama. Kedua, untuk mantaunya biar pasti nggak ada duitnya gimana tuh, Pak Dokter? Oh, mantau itu petugas Ajib kita punya sistemnya ya. Jadi sistem untuk tracking petugas Ajib. Nah itu seperti dia harus hidupkan GPS gitu ya. Jadi itu seperti GoSend aja mungkin, atau ya aplikasi lah gitu. Iya. Bilang gitu ya. Dan dia bisa tracking tuh dia ada di mana, dan itu lokasinya pun ketahuan, dan itu seandainya dia udah di-assign di satu titik ya, kemudian dia nggak menjemput itu atau mengambil, nanti akan berpindah ke orang lain gitu ya. Petugasnya banyak, jadi sekitar ya jumlahnya pastinya 299, itu tersebar di kalau di yang jelas kecamatan 42 ya, 261 kelurahan ya, karena 6 kelurahan lagi itu ada di Pulau Seribu ya. Nah itu semua tersebar di situ, satu orang, dan itu kita tracking, dan mereka nanti dengan ada satu bidang yang kita tugaskan khusus di DPM PTSP untuk menilai benar nggak emang publik ini puas dengan apa yang dilakukan oleh petugas, dan juga benar-benar tidak ada katakanlah pungli di dalamnya. Nah itu kita utus mystery shopper tuh. Oh. Nah, shopper itu dia nyamar sebenarnya. Jadi tapi benar dia emang ngurus izin dan itu nyaman. Dia kalau dia ternyata ada pungli situ dia ceritakan kan, ataupun ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi alhamdulillah ya kita sudah dari IKM itu sih indeks kita 84 sampai dengan 88% lah. Tapi kalau untuk SKM-nya kita tinggi, 98% tingkat kepuasannya. Itu yang hasil survei kita kerjasama juga dengan pihak independen ya. Dan monitoring pakai aplikasi. Untuk monitoring ya ada aplikasi Ajib tadi. Kemudian kita juga ada yang mereview per triwulan kinerja petugas. Itu dari bidang pengembangan di DPM PTSP, dan itu disajikan kepada pimpinan, kemudian diumumkan atau dipublish. Jadi sebagai motivator juga nanti ada top 10 katakanlah seperti itu, dan juga ada bottom ya. Yang bottom itu mungkin dia harus memperbaiki kinerja. Di situ kita bisa untuk memperbaiki kualitas layanan kita ya, kualitas layanan, juga kita bisa mengontrol. Ya seandainya ada retribusi itu kita state. Jadi kita state di output izinnya. Nah, di output izinnya, karena kan kita juga dipantai sama KPK nih. Anda namanya ya. Iya, jadi kita kalau di pelayanan publik yang mantau banyak nih. Jadi for information aja yang mantau KPK. Itu ada Kopsugah, komisi untuk pencegahan gitu ya, pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk kepuasan layanan publik ada ombudsman ya. Iya, ada ombudsman. Jadi kita nggak main-main, artinya dia pun kirim mystery shopper gitu. Artinya bener nggak memang dibuktikan DKI ini ngomong baik-baik aja, bener nggak pas dikirim mystery shopper ya ternyata alhamdulillah baik gitu kan. Ada ombudsman yang kemudian ada bahkan ada UPPL, unit pemberantas saber pungli nasional, dan juga ada tingkat provinsi. Belum lama kita dikunjungi oleh yang tingkat untuk sosialisasi tingkat provinsi, dan tingkat nasional belum lama dikunjungi kita di Mall Pelayanan Publik. Di situ pimpinannya mungkin Itwasda di Polda Metro Jaya sih. Saya lihat pangkatnya Irjen bintang 2 gitu ya. Nah itu benar-benar sidak kita, disidak di berbagai lantai ya, sampel lantai sih. Habis itu
kalau nggak salah ke TPK Koja deh atau Tanjung Priuk kalau nggak salah. Tapi Tanjung Priok, Tanjung Priok. Tanjung Priok ya. Nah itu habis dari MPT. Karena waktu itu mungkin tahu petugasnya apa Dokter Darmawan udah tahu deh temennya gitu. Iya temennya. Saya pikir lah kalau ke TPK Koja saya kasih kabar ini ada PPL. Iya sebenarnya gitu. Minggu yang 2 minggu yang lalu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Benar-benar. Belum lama. Lalu itu ya bos saya ngasih tahu siap-siap mau ada dari tim Saber untuk sidak gitu ya. Kalau nggak salah itu ke pelabuhan, kemudian dia nggak dia ke pelabuhan, kemudian ke tetangga di City tapi nggak mampir ke Koja. Mungkin mereka tahu ada Pak ini temannya Pak Darmawan gitu, Pak Darmawan. canda. Iya. Alhamdulillah. Tapi ini enggak, saya tertarik tadi ngomong ke yang tadi ya, karena kan harus ada kurir yang mengantar. Nah, gimana proses pungli itu terjadi ketika ada interaksi antara petugas dan ada masyarakat. Nah, misalnya ada orang nih ya, kasihan nih ya si sopernya gitu ya, datang ke rumah gitu panas-panas gitu. Kita kasih lah nih uang minum atau makan siang 20.000 misalnya. Gimana itu? Misalnya ada yang ngasih sukarela ya, dia sukarela yang ngasihnya bukan karena atau ada nggak tuh ada semacam fakta integritas atau ada itu ada apa nggak jangan diterima gitu, nggak boleh diterima. Ada jadi ada, jadi di awal kontrak itu kan termasuk petugas itu kalau di DKI ada Pergub 212 2016 tentang penyedia jasa perorangan lainnya atau PJLP. Nah itu termasuk PJLP petugas Ajib itu. Nah di mana pas awal kontrak ya itu dia mendatangi fakta integritas, jadi harus menjaga integritas ya, tidak menerima apapun ya. Dalam bentuk apapun termasuk menjanjikan sesuatu ya, jadi dia nggak boleh tuh. Seandainya nanti ketahuan, yaitu langsung kita putus kontrak, kita cari orang baru gitu. Oke, makanya keras ya, berarti sistemnya keras ya. Ada nggak 1-2 orang yang kena gitu? Atau benar-benar di masa yang lalu sih ada ya, masa lalu ada sekitar berapa lah. Tapi udah langsung diputus kontrak. Sebagai stok terapi ya, sebagai stok terapi. Kita langsung putus kontrak dan itu sebagai untuk memperlihatkan untuk yang lain juga, jangan coba-coba gitu ya. Oke. Jadi dari situ pun ya karena masyarakat di DKI ini ya kita udah coba untuk edukasi gitu ya, tapi kan untuk khususnya menengah ke bawah ya, untuk melek IT kita butuh edukasi, makanya that's why Ajib ini perlu gitu ya di lapangan, karena katakanlah ini kita masukkan layanan berbantuan, jadi di OS pun ada untuk sistem mendukung layanan berbantuan itu boleh disajikan oleh DKI. Bahkan Ajib ini direplikasi nih, kalau mau tahu mungkin ada di Kalimantan, yang kemudian ada di daerah-daerah Sumatera gitu ya. Kemudian, nah itu benar-benar namanya pun Ajib gitu, karena emang ya dari 2017 ini didirikan ya Mall Pelayanan Publik, walaupun kita kan namanya di awal kan BPTSP. Itu udah banyak survei termasuk dari daerah-daerah yang sudah mendirikan Mall Pelayanan Publik yang bagus ya. Waktu itu PPL. Berarti nanti ada satu sesi untuk Ajib ya bicaranya, Cie. Siap. Oke. Silakan lanjut. Lanjut. Nah ini smart informant, jadi kita ya tadi ya green building dan juga berbagai kebijakan-kebijakan berbasis energi baru dan terbarukan kita